Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Fadilah. Saya merupakan salah satu peserta bootcamp di Sunbergot yang fokus di bidang back-end development. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Golang. Tujuan proyek ini adalah untuk menerapkan konsep-konsep back-end yang sudah saya pelajari, mulai dari arsitektur, implementasi, hingga pengelolaan database. Judul proyek saya adalah Sistem Manajemen Resep Masakan Nusantara, yaitu sebuah sistem back-end yang dirancang untuk mengelola data resep masakan. Proyek ini dikembangkan menggunakan Golang, Gin Framework, dan Gorm untuk koneksi ke database PostgreSQL. Dengan sistem ini, pengguna bisa mendaftarkan akun, login, melihat daftar resep, menambahkan resep baru, serta mengatur bahan-bahan yang digunakan di setiap resep. Dalam proyek ini, saya mengerjakan beberapa fitur utama, yaitu registrasi dan login user menggunakan JWT JSON Web Token untuk autentikasi agar hanya user yang terdaftar yang bisa mengakses endpoint tertentu. Yang kedua ada manajemen resep. Pengguna bisa menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data resep. Yang ketiga ada manajemen kategori. Setiap resep bisa dikategorikan, misalnya makanan berat, cemilan, atau minuman. Yang keempat, ada manajemen bahan resep. Pengguna bisa mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam setiap resep melalui relasi many-to-many antar resep dan ingredient. Yang kelima, ada validasi input dan error handling. Setiap request yang masuk akan divalidasi menggunakan library validator dan errornya ditangani secara konsisten agar respons API lebih profesional. Arsitektur yang saya gunakan adalah modular monolith, di mana setiap fitur dipisahkan ke dalam modul masing-masing seperti out modul, resep modul, kategori modul, dan resep ingredient modul, dan resep step modul. Selanjutnya saya akan sedikit mendemokan API yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada autentikasi. Di sini berfungsi untuk melakukan register dan juga login. Untuk register sendiri, endpoint yang kita gunakan itu ada /out /register dengan endpoint utamanya itu sudah di deploy ke salah satu tempat deploy gratis yaitu Libsyn dengan endpoint utamanya seperti ini, dan di akhirannya terdapat tambahan API/v1. Selanjutnya kita akan membuat sebuah user dengan parameter yang harus diisikan, yaitu ada email, username, full name, dan juga password. Ketika kita klik send, maka akan muncul sebuah respons yang dibalikan. Dari respon ini kita dapat melihat bahwasanya username dengan nama tersebut sudah ada karena sebelumnya saya sudah membuatnya. Jika kita mau menambahkan user baru, nanti respon balikannya akan seperti ini. Jika respons berhasil atau sukses, terdapat status code-nya yaitu 201, message-nya user register successfully. Dengan datanya itu
ada ID, email, username, full name, dan dibuatnya per tanggal, per waktu kapan. Nah, untuk selanjutnya itu ada sebuah endpoint untuk login. Dengan endpoint utama itu ada out dan login. Untuk body requestnya itu kita hanya memerlukan email dan password. Jika kita klik set, maka akan muncul sebuah respons dengan status 200. Artinya berhasil dan akan muncul respons seperti ini. Status code-nya 200, message-nya login successful. Dengan datanya itu terdiri dari ID, email, username, full name, dan serta token dari JWT-nya. Untuk kita pakai di setiap endpoint yang membutuhkan token JWT. Misalkan jika kita salah mengisi passwordnya, maka akan muncul sebuah message error dengan message invalid email or password. Dengan jenis errornya itu unauthorized, status code-nya 411. Setelah kita tadi berhasil mengambil token JWT-nya, yang kita perlu lakukan adalah menempelkan token tersebut di parent dari collection di Postman agar nantinya itu bisa diakses ke semua endpoint yang benar-benar membutuhkan. Kita berpindah ke endpoint kategori. Nah, kumpulan endpoint kategori ini digunakan untuk menampilkan, membuat, dan menghapus kategori makanan dan membutuhkan sebuah authorization berupa bearer token tadi yang kita sudah copy. Lalu penggunaan bearer-nya di mana? Penggunaan bearer-nya di authorization. Out type-nya kita masukkan disesuaikan dengan parent-nya. Parent-nya itu apa? Parent-nya itu resep masakan. Selanjutnya untuk request-nya itu hanya memerlukan nama kategorinya. Nah, ketika responsnya berhasil, maka akan muncul message respons seperti ini. Selanjutnya ada endpoint untuk melakukan get atau mengambil data dari keseluruhan kategori. Dengan endpoint utamanya itu /categories. Kita klik set, maka akan muncul data-data dari kategori-kategori yang telah dibuat. Selanjutnya ada sebuah endpoint untuk bahan masakan atau ingredient. Kumpulan API untuk menampilkan, membuat, dan menghapus bahan makanan. Dan ini memerlukan authorization juga, yaitu bearer token. Untuk membuat bahan makanan itu sendiri, endpoint utamanya dengan ingredient grid dengan request body parameter. Request body-nya itu hanya membutuhkan nama kategorinya. Ketika berhasil, maka akan muncul sebuah pesan seperti ini. Nah, untuk get juga sama, nanti akan memunculkan sebuah beberapa bahan makanan yang sudah dibuat. Selanjutnya ada yang delete. Fungsi dari delete ini itu menghapus bahan masakan yang sudah ditambahkan. Jadi misalkan kita mau menghapusnya, kita menggunakan endpoint delete.
misalkan tadi sagu, kita mau menghapusnya. Untuk endpointnya itu ada ingredient slash delete slash id dari kategorinya. Kita send, maka akan muncul message seperti ini. Dan posisi sagu ini pasti akan menghilang karena sudah dihapus. Nah, terus selanjutnya ada API untuk resep. API ini terdiri dari untuk create, get semua data, get by ID, lalu ada get resep detail, ada update, dan ada delete. Nah, untuk di sini saya akan mempraktekkan hanya beberapa saja yang semuanya. Untuk resep itu request body-nya itu seperti ini. Terdapat title, description, difficult level, preparation time, cooking time, total time, serving, origin region, image URL, dan kategori ID. Nah, kategori ID ini diambil dari kategori ini, endpoint kategori. Nah, kita ambil ID kategorinya dan tambahkan di request kategori ID. Nah, selanjutnya itu ada endpoint get, di mana terdapat sebuah query parameter. Query parameter ini terdiri dari dua jenis, itu ada page dan limit. Untuk page sendiri itu merujuk ke halaman kita saat ini, dan limit itu menunjukkan data per page itu mau berapa data. Nah, di sini terdapat sebuah hasil respons di mana page-nya itu satu halaman pertama, dan limitnya itu 10 data. Karena di sini kita hanya terdapat satu data saja, maka nilai yang lain akan berisikan default. Lalu terdapat untuk mengambil data by ID-nya. Kita copy dulu ID-nya. Maka akan muncul detail resep masakannya. Cuman ini masih belum keseluruhan detailnya. Hanya ada kategori dan dibuatnya oleh siapa. Dan ketika kita ingin melihat keseluruhannya, terdapat bahan-bahannya, terus langkah-langkahnya seperti apa, itu kita menggunakan endpoint get resep detail. Dengan endpoint utamanya itu ada resep, detail, dan ID dari resepnya. Kita klik, maka akan muncul detail dari resep tersebut. Terdapat sebuah resepnya, terus kategorinya, stepnya apa saja, terus bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja, terus dibuatnya oleh siapa. Terus selanjutnya ada sebuah resep ingredient. Nah, resep ingredient ini untuk menyambungkan antara resep dan juga si ingredient, bahan makanan. Untuk request parameternya itu sendiri, request body-nya itu sendiri ada resep ID-nya apa, ingredient ID-nya apa, quantity, terus ada unitnya. Quantity itu seperti seberapa banyak bahan makanannya. Untuk unitnya itu uh, beberapa kebutuhannya, misalkan 2 sendok makan. Terus untuk get juga akan
menampilkan keseluruhan dari resep ingredient yang sudah ada. Terus untuk by ID juga sama. Di sini terdapat error karena apa? Karena ID tersebut itu tidak ada di data sini. Berarti kita harus mengambilnya salah satu. Maka akan muncul detail dari resep ingredientnya. Resep ingredient ID. Nah, ini berfungsi untuk mengambil resep ingredient berdasarkan ID resepnya. Di sini kan terdapat resep ID. Kita bisa melakukan mengambil data hanya berdasarkan resep ID-nya saja. Nah, maka akan muncul resep bahan makanan berdasarkan resep ID-nya. Nah, selanjutnya ada resep step, di mana untuk membuat resep step ini perlukan request untuk resep ID dan instruction-nya atau langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, ketika kita get mengambil datanya, maka yang terjadi itu akan seperti ini tampilan datanya. Terdapat ID-nya, resep ID-nya berapa, step number, instruction, create, sama update-nya berapa. Nah, untuk step number itu sendiri dikelola langsung di bagian service layer-nya. Jadi kita tidak perlu menambahkan step number-nya secara manual, akan dilakukan oleh by system. Nah, selanjutnya ada endpoint untuk pelaku mengambil data berdasarkan resep ID-nya. Nah, maka akan muncul data-datanya seperti ini. Dan ini berdasarkan resep ID yang telah kita letakkan di parameternya. Untuk setiap resep ingredient, resep step itu terdapat CRUD full, ada update dan delete. Lalu untuk update-nya itu di reset dengan request bodinya sama seperti hampir mirip seperti create dengan kategori ID, title-nya apa, description-nya apa, difficult level-nya apa, preparation type-nya berapa, cook time-nya berapa, total time-nya berapa, serving-nya berapa orang, origin region-nya dari mana, terus image URL-nya apa. Nah, untuk difficult level sendiri itu dibuat ke dalam 3 jenis tingkat kesulitan, yaitu ada easy, ada medium, dan ada hard. Jadi selain dari itu, maka akan di akan dibalikan respons error karena hanya ketiga itu saja yang bisa dibuat. Misal, nah, maka akan muncul error message seperti ini. Difficult level is invalid karena di sistem itu terdapat validasi. Untuk difficult level sendiri itu hanya dari salah satu easy, medium, dan juga hard. Kurang lebih seperti itu. Dari proyek ini, saya belajar banyak tentang bagaimana membangun backend yang terstruktur dan scalable menggunakan Golang. Saya belajar tentang cara mengatur arsitektur modular, mengelola relasi antar tabel dengan GORM,
menerapkan autentikasi JWT, serta membuat API yang rapi dan mudah digunakan. Proyek ini menjadi bukti nyata kemampuan saya dalam membangun sistem backend yang modern. Nah, terima kasih sudah menonton presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain hari.